Terima kasih.
rahasiakan dirimu, dibuktikan cinta tak jual. Rahasiakan dirimu, lahirnya rahasiakan dirimu, rahasiakan dirimu, dibuktikan cinta tak jual. Rahasiakan dirimu, lahirnya dibuktikan cinta tak jual. Rahasiakan dirimu, lahirnya rahasiakan dirimu, rahasiakan dirimu, dibuktikan cinta tak jual. Rahasiakan dirimu, lahirnya
Pujian sembah Yesus. Karena Dia adalah Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Mari sama mengatakan namanya. Amin.
cinta-Mu yang begitu besar Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau bukan hanya lahir di dunia, tapi Tuhan ada di dalam kehidupan kami, ada di dalam hati kami Tuhan. Kami percaya akan kasih karunia itu terus Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah menaikkan Tuhan. Kami dapat rasakan hadirat-Mu ada di tempat ini. Kami dapat rasakan jamahan Roh Kudus-Mu melawat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Teruslah hadirat-Mu ada dalam hidup kami. Tempat ibadah ini dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di mana sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau membuka hati kami Bapa yang baik. Firman itu masuk dalam hati kami. Benih firman itu bertumbuh, berakar dan berbuah Tuhan, dan menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Dan kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa ilahi-Mu Tuhan. Bahkan tambahkan kewahyuan, karunia roh dalam kehidupan. Biar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu itu adalah isi hati Tuhan untuk kami jemaat-Mu di tempat ini, untuk kami semakin bertumbuh di dalam melayani Engkau Tuhan, di dalam pengiringan kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami berataskan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Atau rayakan kasih-Nya. Bapak Ibu, pantas enggak kalau kita rayakan kasih Tuhan di hari Natal? Pantas enggak Bapak Ibu? Pantas enggak? Pantas enggak? Tuh, berarti kan kurang yakin ya. Pantas enggak Bapak Ibu? Pantas enggak Bapak Ibu? Pantas Bapak Ibu. Untuk menghormati firman Tuhan, kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Setelah hitungan ketiga, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi Bapak Ibu, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Tetap berdiri Bapak Ibu. Sekarang sambil pejamkan mata, tidak usah baca HP-nya Bapak Ibu. Kira-kira hafal sangat berbeda. Mati sama binasa, sekali lagi, itu satu realita yang sangat berbeda, sangat-sangat berbeda. Kalau mati sudah habis perkara, betul Bapak Ibu ya. Tapi itu seperti Bapak Gembala selalu sampaikan, bahwa itu awal baru untuk kepada yang binasa atau yang tidak binasa. Dan kalau mati, dia sudah mati. Tapi binasa itu tidak mati, tapi hidup. Tapi hidupnya di mana? Dan binasa itu satu keadaan yang sangat mengerikan. Ya Bapak Ibu ya, biasanya orang laki-laki itu lebih jantan, dia memang jantan ya. Maksudnya itu nggak mau salah paling ya mati. Tapi kalau ada yang berkata paling binasa, waduh itu lebih menakutkan. Jadi yang Yesus lakukan, yang Tuhan lakukan, itu betul-betul tentang keadaan hidup, dalam keadaan hidup atau binasa setelah kita mati. Dan jangan sampai Bapak Ibu
ketika kita menyanyikan tidak binasa ini, tetapi kita seolah itu, kenapa kita pantas merayakan kasih Tuhan? Karena tidak binasa ini Bapak Ibu. Mati memang nanti, someday kita mati, satu saat kita mati, kita tidak tahu. Sama seperti di surga Bapak Ibu. Dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 21, di sana itu ketika gembala-gembala di padang, mereka terkejut malam-malam ada malaikat yang berdiri dan menyampaikan bahwa hari ini lahir bagimu juru selamat. Dan setelah malaikat itu berpesan, tiba-tiba terbukalah bahwa ada bala tentara surga memuji Tuhan. Memuji Tuhan untuk apa? Untuk peristiwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Jadi ini tradisi surga yang apa? Bahwa memang kelahiran juru selamat ini sesuatu yang sangat-sangat spektakuler. Surga saja bergemuruh untuk apa? Memuliakan Tuhan. Bergemuruh untuk memuji Tuhan. Kenapa? Karena keselamatan yang ditunjukkan surga untuk dunia, khususnya untuk orang-orang yang berdosa. Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada banyak pujian Natal, ada banyak pujian Natal yang dinaikkan. Berbagai macam orang terinspirasi untuk menciptakan lagu tentang kebesaran Natal, kebesaran kasih Tuhan itu. Dan salah satunya Bapak Ibu, saya beberapa waktu lalu itu dengar nyanyian lagu judulnya itu Happy Birthday Jesus. Dan kita tahu bersama, kita juga sering berkata selamat ulang tahun Tuhan Yesus. Betul Bapak Ibu ya, setiap tanggal 25 kita katakan selamat ulang tahun Tuhan Yesus. Karena apa? Diulang terus. Dan ada kalimat dalam Happy Birthday Jesus dalam lagu itu adalah the presents are nice. Jadi hadiah yang sebenarnya adalah engkau. Jadi dalam lagu itu Bapak Ibu ada kalimat yang berkata bahwa sebenarnya Yesus itu ulang tahun, kita semua merayakan. Tapi pada kenyataannya sebenarnya hadiah yang sebenarnya itu bukan yang kita bawa. Tapi siapa? Tapi Yesus itu yang dihadiahkan surga untuk kita. Amin Bapak Ibu. Jadi bukan hadiah yang kita bawa, bukan apa yang kita bawa, tapi sebenarnya justru hadiah itu adalah Yesus sendiri. Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena begitu besar sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya. Terus yang tidak percaya ya dikatakan yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus dihadiahkan surga untuk bangsa-bangsa, untuk dunia yang berdosa, supaya semua orang yang percaya, yang menyebut dengan mulutnya dan mengaku dalam hatinya, dia diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Amin. Semua yang menyebut dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kasih Tuhan yang besar, slide berikut itu sama dengan perayaan kasih Tuhan. Perayaan kasih Tuhan itu juga sama dengan perayaan kelahiran dalam konteks Natal Bapak Ibu ya. Jadi dua hal ini terhubung dan tak terpisahkan dan harus dimaknai secara utuh. Jadi kalau kita merayakan ulang tahunnya Tuhan Yesus, maka kita juga harus merayakan kasih-Nya.
Kalau kita merayakan Natal dengan penuh gegap gempita, dengan segala persiapan, dengan segala pernak-pernik Natal, dengan segala kemewahan. Bahkan saya ingat dulu saya ada di gereja besar. Itu kalau Natal bikinnya sampai MM-an Bapak Ibu. Ini uang. Karena memang Natal itu adalah peristiwa tentang kasih Tuhan yang dinyatakan. Namun ketika kita masuk bahwa perayaan Natal, kelahiran itu juga perayaan kasih Tuhan, maka kita juga tidak boleh mengurangi semangat kita. Kita tidak boleh mengurangi antusias kita. Kenapa? Karena ketika kita bicara tentang Natal, ketika kita bicara tentang kelahiran Yesus, maka kita juga harus akui bahwa Yesus ada itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bayangkan kalau Allah tidak mengasihi kita. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, dua hal ini sekali lagi tidak bisa dipisahkan. Perayaan kelahiran Bapak Ibu. Perayaan kelahiran itu hanya Desember. Cuman kalau saya boleh kasih catatannya, yang sukacitanya full itu cuma dinafiri Allah Bapak Ibu. Karena hiasan Natal itu sepanjang tahun Bapak Ibu. Sepanjang tahun. Andai ini tidak melorot Bapak Ibu, pasti akan sepanjang tahun bertahan di sini. Haleluya. Karena di sini tadi sudah melorot-melorot, ditarik sekalian aja. Bapak Ibu, sukacita Natal 1 tahun beda dengan sukacita ulang tahun kita Bapak Ibu. Apa bedanya Bapak Ibu? Kita paling cuma sehari Bapak Ibu, tapi Natal 1 bulan. Saya kemarin ketemu dengan Grace sama Dani. Natal kapan? Bapak Ibu tidak bisa tidak, harus lakukan setiap hari. Apakah Bapak Ibu merayakan kasih Tuhan setiap tahun atau setiap hari atau setiap waktu? Perayaan Natal adalah perayaan kasih. Kasih siapa? Kasih Tuhan yang ditunjukkan. Kalau sukacita kita hanya pada Natal, kalau semangat kita hanya pada Natal, maka kita lupa bahwa kasih Tuhan itu tidak berhenti pada Natal. Amin Bapak Ibu. Kasih itu terus berlangsung. Bahkan ada ayat berkata, kalaupun engkau nggak setia, Tuhan setia, karena Dia tidak bisa mengingkari bahwa dirinya peduli. Tapi Tuhan, apakah itu nggak peduli? Kalau manusia mungkin kita disingkuri orang begitu kan, sekali 2 kali, gue pikir aku ya nggak iso, ada begitu. Tapi tidak Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, jadi Tuhan ingin bahwa kasih-Nya itu harus jadi penenang hidup kita. Kenapa? Karena setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita melanjutkan hidup iman kita. Kita melanjutkan aktivitas kita di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah kesibukan kita, tanggung jawab kita terus melakukan. Tapi Tuhan ingin ingatkan bahwa kasih Tuhan itu harus jadi penenang kita, harus jadi penyemangat dan pedoman kita. Apa pedomannya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepada siapa yang percaya aku tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih Tuhan itu, tujuan kasih Tuhan yang terbesar adalah supaya kita tidak binasa, supaya kita tidak binasa. Kenapa? Binasa itu suatu yang mengerikan. Kalaupun ada orang Kristen yang
mulai berpikir bahwa Allah binasa itu, nggak mikir, terus hidupnya sembarangan. Dunia mungkin sedang merubah kita untuk menganggap bahwa binasa itu suatu yang biasa. Berikutnya Bapak Ibu, bukti kasihnya. Bapak Ibu, bukti kasihnya. Berita Natal itu sebenarnya semua sudah hafal, semuanya sudah pasti tahu Bapak Ibu. Tetapi kita ingin kembali dikuatkan, karena bagaimanapun juga firman Tuhan itu selalu bermanfaat untuk kita. Yang pertama saya ambil dari orang Majus, yang kedua nanti dari gembala, yang ketiga dari timur Bapak Ibu. Orang Majus dari timur ini tafsiran Bapak Ibu, orang Majus dari timur ini berasal atau istilahnya itu dari timur, dari daerah Babilonia Bapak Ibu. Daerah Babilonia itu ternyata dalam peristiwa yang dicatat dalam Alkitab itu adalah Babel Bapak Ibu, di mana dahulu pada abad ke-6 sebelum Masehi itu ada orang Yahudi yang dipakai oleh Raja Nebukadnezar. Namanya siapa Bapak Ibu? Daniel. Daniel itu diangkat sebagai kepala orang-orang bijaksana. Kenapa? Karena dia bisa mengartikan mimpi raja. Semua ahli-ahli nujum, orang-orang bijaksana, ahli sihir, semuanya di negara itu, di bangsa itu tidak. Jadi inilah ketahuan bahwa Tuhan tidak terjangkau kecuali oleh dirinya sendiri. Dan Daniel diberikan hikmat. Bapak Ibu yang dikasih di dalam, dari Babilonia. Jadi 6 abad sebelum peristiwa terjadi Bapak Ibu, ternyata Tuhan sudah taruh benih di sana Bapak Ibu, Babilonia. Sehingga ketika pada hari bintang itu bersinar, orang Majus yang dikenal juga banyak dicatat, ditafsirkan sebagai orang bijaksana, ahli astrologi, ahli nujum dan sihir, menafsirkan mimpi dan pesan-pesan dari dewa-dewa, itu melihat bintang ini. Bagaimana dia sampai segitunya Bapak Ibu, begitu respon. Dan kemungkinan besar itu adalah berita juga yang disampaikan oleh Daniel pada masa itu. Jadi bukan satu Yesus Kristus. Bukti kasihnya sebelum peristiwa itu terjadi, Tuhan sudah taruh, tidak terpikirkan mungkin oleh Daniel, oleh orang-orang Yahudi, orang Israel waktu itu. Itu satu kehinaan, satu petaka. Kenapa? Mereka dibuang dari negeri mereka karena dosa mereka. Tapi ternyata dalam situasi yang chaos itu, situasi yang amburadul itu, ternyata Tuhan bisa tetap merajut sesuatu yang baik. Amin Bapak Ibu. Jadi luar biasanya Tuhan itu seperti itu Bapak Ibu. Itu dari orang Majus. Sekarang dari gembala Bapak Ibu. Dari gembala. Awalnya saya juga berpikir berita ini disampaikan kepada raja yang tinggi derajatnya, bisa juga. Terus gembala yang derajat. Peristiwa yang ada pelajaran yang luar biasa Bapak Ibu yang bisa diambil dari gembala ini. Bapak Ibu, pesan ini disampaikan oleh malaikat-malaikat kepada gembala-gembala ini. Siapakah gembala ini? Apakah gembala ini orang biasa? Ya. Tapi yang lebih luar biasa lagi Bapak Ibu, bahwa gembala-gembala itu ada di kawasan yang namanya itu Migdal Eder. Migdal Eder yang artinya antara Bethlehem dan Yerusalem. Dan itu adalah kawasan kandang domba, bukan kandang biasa Bapak Ibu ya. Kandang domba yang jadi bagian dari bait Allah yang biasanya memasok korban domba Bapak Ibu. Jadi diberitakan kepada gembala yang sudah biasa untuk mengurus kebutuhan ibadah umat Israel
untuk mempersembahkan korban untuk penghapus dosanya di hadapan Tuhan setahun sekali. Kalau orang Yahudi ya, setahun sekali. Tapi waktu itu berita kabar baik, berita keselamatan ini diberitakan kepada mereka yang biasa ngurus domba untuk korban penghapus dosa. Bapak Ibu yang dikasih, ketika dia melihat malaikat dan ketika dia mendengar pesan yang disampaikan malaikat, seolah-olah pikirannya jadi terbuka. Jadi dia paham betul bahwa ini betul-betul jadi sesuatu yang luar biasa. Mereka mungkin, wah, ini berarti berhubungan dengan apa? Penghapusan dosa yang biasa kami lakukan. Bahkan kata, ada yang menafsirkan dibungkus kain lampin. Itu Bapak Ibu, ada yang menafsirkan kalau domba sebelum dipersembahkan itu dibungkus kain lampin supaya tenang, supaya dia jadi persembahan yang terbaik untuk penghapusan dosa. Jadi ketika malaikat ini berkata kepada mereka, seolah-olah mereka jadi, wah, betul-betul mereka itu tercengang dan mereka itu terbuka. Ini suatu pesan yang luar biasa, apalagi yang dan bala tentara surga. Dan mereka pastinya tidak mimpi, tidak dalam keadaan mimpi. Kenapa diberitakan di kawasan atau pusat penggembalaan yang dipersiapkan untuk korban penghapusan dosa? Karena memang Yesus datang untuk apa Bapak Ibu? Untuk jadi korban penebusan. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis pun seperti itu. Di kawasan daerah dekat Migdal Eder, kawasan tentang pemasok wilayah, kandang pemasok korban penghapus dosa dalam tata cara ibadah orang Yahudi. Ketika dia lihat Yesus Bapak Ibu, dia langsung berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Bapak Ibu, kalau bisa dikatakan Bapak Ibu bahwa rencana keselamatan yang daripada Tuhan itu bukan rencana yang spontan, bukan rencana yang ya karena aku ingin menyelamatkan tak selamatkan. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Bahkan kita kalau mau berbuat baik kepada orang, kita sudah malas ya Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti juga pernah mengalami, sudah berulang kali menolong, tapi akhirnya juga orang ini kok mengecewakan, kita kan malas kan. Nah, kalau misalkan sudah begitu, kita tunggu sesuatu yang bisa membuat kita sendiri tergerak. Tuhan tidak seperti itu Bapak Ibu. Yohanes Pembaptis pun ketika dia tahu bahwa Yesus lahir di Bethlehem, di kawasan pertama kali, dia berkata, lihatlah anak domba Allah penghapus dosa dunia. Bapak Ibu yang dikasih, jadi rencana keselamatan itu dipersiapkan Tuhan secara sempurna dan detail. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya kenapa kita harus merayakan kasih Tuhan. Kenapa semangat kita tidak boleh cuma hanya Natal. Apalagi ketika kita pakai baju baru. Aku pakai baju baru, pakai celana baru, sepatu baru. Tapi aku enggak. Enggak Bapak Ibu. Kenapa? Karena Natal berbicara tentang kasih Tuhan. 15. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika Tuhan memarahi, dia menghukum ular, menghukum Adam, menghukum Hawa. Adam susah cari rezeki, Hawa susah melahirkan. Ular apa? Merayap di tanah. Mungkin dulu ular berdiri Bapak Ibu ya. Melompat begitu. Atau ada yang kata ular punya kaki, ya wes lah, terserah lah, mau punya kaki mau punya. Nah, itu Bapak Ibu
dituliskan Bapak Ibu dalam Kejadian pasal 15 itu ada Injil pertama dalam Perjanjian Lama. Itu peristiwanya kalau hitung-hitungannya ini berbicara tentang Yesus Bapak Ibu. Kapan? Waktu di atas kayu salib, waktu jatuh dalam dosa Bapak Ibu. Jadi begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan ada banyak nubuatan tentang Yesus. Itu sudah Tuhan tetapkan jauh-jauh hari. Bapak Ibu, kita buka sekarang di dalam Ratapan pasal 3. Ratapan pasal 3. Sebab itu aku berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap. Dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Jadi pantas, sangat pantas orang percaya harus tenang kalau kita ingat kasih Tuhan. Amin Bapak Ibu. Orang percaya harus semangat kalau ingat apa? Kasih Tuhan. Orang percaya harus memiliki pedoman kasih Tuhan. Dalam Mazmur 33, kita baca secara cepat Bapak Ibu. Mazmur 33 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Saya catat Bapak Ibu, ada banyak. Mazmur 147, Yeremia 29 ayat 11. Kita tahu bersama bahwa Allah punya rancangan, bukan rancangan kecelakaan dan seterusnya. Matius 7 ayat 7, mintalah maka kamu akan diberi. Roma 8:28 ini yang saya hafal, yang sederhana, yang jadi hafalan semua. Allah turut bekerja di dalam segala perkara. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dan sebanyak apa yang Bapak Ibu bisa hafal dan tahu tentang kasih Tuhan, itulah jadi pegangan kita. Untuk apa? Menenangkan kita, menyemangati kita, dan mendorong kita untuk bersuka cita. Amin Bapak Ibu. Ada banyak ayat firman Tuhan. Kasih khotbah Natal akan berhenti setelah Natal selesai. Betul Bapak Ibu ya, selesai berhenti. Tidak akan mungkin bulan Maret orang akan bicara tentang orang Majus. Tidak akan. Karena beda segmennya nanti di Natal. Tapi kasih Tuhan tidak akan pernah berhenti. Selalu baru, selalu baru. Lalu bagaimana Pak kalau keadaannya tidak baik? Ya itu, kita harus percaya, kita harus imani. Selalu baru, selalu baru. Allah turun bekerja. Apa yang mungkin ekspektasi kita, harapan kita belum, kita percaya bahwa Allah turun bekerja, bahwa Allah akan jalan sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Amin Bapak Ibu. Natal adalah perayaan kasih, dan kasihnya tidak berhenti mengalir. Maka Bapak Ibu, ketika kita tahu bahwa Natal itu bukan cuma perayaan tentang kelahirannya, maka kita harus sadari bahwa Natal itu adalah wujud kasih Tuhan. Bahkan Bapak Ibu tahu bersama yang sering juga disampaikan, arah alam marah umatnya betul-betul tidak peduli dengan kita. Tetapi setelah itu dibuka dengan apa? Kelahiran Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, kita apa yang harus dilakukan ketika kita Natal? Ketika kita tahu bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yaitu kenallah pribadi Tuhan, kenallah siapa juru selamatmu, kenallah siapa Tuhan, pahami keluasan kasihnya. Kasihnya itu seperti apa, hebat. Ditolong berarti Tuhan tidak luas? Tidak. Kita hidup dengan iman Bapak Ibu. Mungkin kita belum dapat, tetapi firman Tuhan berkata,
apa yang Dia janjikan pasti akan diberikan. Pahami keluasan kasih-Nya. Yang kedua adalah bangun relasi yang kuat. Jadi Natal kita bersuka cita, kita bersemangat. Bahkan zaman saya dulu sampai melekan Bapak Ibu untuk dekorasi. Sudah bukan rahasia, Tante Rita tahu, Ronald tahu. Dari zamannya Agung, dari zaman pengajar dulu ada Yopi, dari zaman ada Tom. Amin Bapak Ibu. Tunjukkan kasih yang tulus. Kita saja kalau dengan orang yang baik kepada kita, gak mungkin kita tidak baik. Betul Bapak Ibu ya? Kita dikasih pisang goreng, kita balas. Besok dia bilang yes. Dikasih kolak, ya beli kacang hijau, dikasih kacang hijau. Mosok balik rantang kosong. Dikasih sate ayam dibalas sate babi ya. Dari waktu ke waktu, dari keadaan ke keadaan, dari keadaan ke keadaan. Percaya bahwa pengharapan kita itu tidak pernah mengecewakan. Pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Dan doa-doa yang dinaikkan tidak akan pernah jadi mubazir. Ada waktunya, ada saatnya kita menuai. Yang kedua adalah pahami tujuan kasih-Nya. Pahami tujuan kasih-Nya adalah kita bangun kesadaran diri bahwa kita perlu Tuhan, bahwa tanpa Tuhan kita tidak akan mampu. Dan berikutnya apa? Tujuan kasih-Nya apa? Karena ketika orang percaya itu supaya tidak binasa, maka mau tidak mau harus dia bangun kehidupan rohaninya, jadi hidup yang kuat, jadi hidup yang dewasa. Kenapa? Kalau kita cuma berhenti pada kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, Bapak Ibu aku nggak mau pikir macam-macam. Ada orang yang sudah berbuat kasih banyak orang itu, terserah kamu mau menghargai dan menghargai, terserah. Pokoknya saya berbuat kasih seperti yang Tuhan tunjukkan, dan saya percaya saya dapat upahnya. Ada yang berbuat seperti itu Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita cuma berhenti pada kasih Tuhan, tapi kita tidak mengerti tujuan kasih Tuhan, pasti Tuhan akan sedih Bapak Ibu. Orang tua menunjukkan kasih kepada anaknya, pasti juga punya tujuan. Pengen anakku besok jadi seperti ini, besoknya berhasil, besoknya begini. Karena percaya dan tidak binasa itu membutuhkan kehidupan rohani yang kuat. Amin Bapak Ibu. Butuh hidup rohani yang kuat. Kalau tidak kuat, kita lemah, tengah jalan berhenti, meninggalkan Tuhan, kecewa dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah pahami tujuan hidup di dalam Kristus. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Mari kita renungkan Bapak Ibu 4 hal ini, bahwa kasih Allah sumber hidup kita. Kasih Allah itu harus jadi fokus hati. Kalau kita mau undur, ingat kasih Tuhan. Kita sakit, ingat kasih Tuhan. Apapun keadaan kita, ingat kasih Tuhan. Kita berhasil, kita jaya, ingat bahwa kasih Tuhan mendukung kita. Dan kasih Allah itu harus merubah kita. Ini juga harus renungkan. Karena kita tidak mungkin dari tahun ke tahun merayakan Natal cuman bersuka cita. Hidup kita, semangat kita berubah cuma pada Natal. Tetapi setelahnya itu berubah lagi Tuhan. Ketemu dengan kasih Tuhan itu harus merubah. Karena apa? Karena kasih Tuhan yang begitu besar, ingin itu harus dibalas dengan kasih kita. Harus dibalas dengan kasih kita. Bahkan sampai ada pujian yang kata, dengan apa akan ku balas kasih? Kenapa? Karena orang ini sadar bahwa kasih Tuhan itu sangat besar. Sebagai konklusinya, sebagai kesimpulannya, ingatlah selalu bahwa Allah mengasihimu lebih dulu.
bukan kita yang mengasihi Tuhan. Allah yang mencari domba yang terhilang. Allah dulu yang mengasihi. Inisiatif dari Allah. Jadi keseriusan mengasihi itu Allah nomor satu. Ia juga yang memilih kita. Bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih. Itu bukti besarnya kasih Tuhan. Bahkan termasuk Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Bahkan menjaga kita agar tidak tersandung dan menempatkan kita tidak tercela di hadapannya. Jadi pantaslah kita selalu merayakan kasih Tuhan. Selamat Hari Natal 2025 dan menyongsong tahun baru 2026. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang setiap ulang tahunnya pribadi dirayakan, maksudnya diucapi lah. Gak ada cuma saya hebat ya, oh ada ya. Yang diucap selamat Natal, selamat ulang tahun. Siapa bapak ibu angkat tangan? Udah semua tante. Saya dulu sebelum menikah itu saya enggak pakai selamat Natal, berdoa. Terima kasih.
ku sembah. Selama hidupku ku sembah Tuhan. Selama hidupku ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Mari Bapak yang di depan kita menyembah Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan bersyukur, bersyukur, bersyukur. Angkat kedua tanganmu, katakan syukur, syukur karena kasih setiamu. Aku hidup karena kasih setiamu. Aku bernafas karena kasih setiamu. Aku melayani karena kasih setiamu. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bangsa kembali berubah. Allah Bapa di dalam surga, segala puji syukur kami ucapkan pada Engkau yang telah datang untuk melihat kami, yang menilai jiwa-jiwa kami, Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Kau akan memberi yang terbaik di dalam kehidupan kami dari awal sampai akhir. Dan hamba kembali nantinya dan semua kembali pada Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kau beri kami kesehatan yang sempurna sehingga bisa merayakan hari kelahiran-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, nama-Mu yang indah, bahwa kelahiran-Mu adalah menjadi jaminan keselamatan kami. Engkau akan memberikan kami kehidupan yang sempurna di dalam kasih-Mu. Kau memberikan kami keindahan di dalam kehidupan ini sampai akhir karena kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan firman-Mu, dan terima kasih berkat-Mu pada kami. Dan hamba juga terima kasih kepada yang membawa firman. Berkatilah yang membawa firman dan keluarganya, dan semuanya sempurna di dalam kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih semuanya yang Kau berikan pada kami. Dari bulan
Kesempatan hari ini Kau memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk kami bersyukur dan merayakan bahwa Engkau Juru Selamat kami telah hadir bagi kami Tuhan, untuk menjadi korban tebusan bagi setiap dosa kami, dari setiap pelanggaran kami. Dan kami bersyukur kami punya Allah yang setia dalam kehidupan kami seperti Engkau ya Yesus. Terima kasih buat kesempatan yang indah ini. Meskipun dengan kami, berikan setiap kami semuanya kesatuan hati, berikan kekuatan, berikan penghiburan Tuhan, supaya kami rindu melalui tempat ini, jemaat GPDI Nafiri Allah maupun GPDI Sangkakala, semuanya mendapatkan pemulihan dari Tuhan, semuanya mendapatkan kemenangan dan berkat yang melimpah hanya dari Engkau saja ya Tuhan. Kami bersyukur di Natal tahun ini Tuhan, kami memiliki berkat-berkat yang melimpah, kami dilingkupi dengan sukacita yang dahsyat dari Engkau Tuhan. Dan biarlah sepanjang tahun ke depan menghadapi tahun 2026 Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang sudah menyertai kami di tahun-tahun yang lalu. Di tahun depan kami akan disertai Tuhan dengan penuh mujizat, penuh berkat dan penuh pemulihan ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Bersatu hati berdoa untuk siapapun Tuhan yang bertugas pada pagi hari ini, sang leader, singer, pemain musik, LCD, kami serahkan kepada Engkau. Dan yang percaya Engkau Allah selalu meningkatkan setiap kerinduan kami untuk kami melayani Engkau Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, baik jemaat GPDI Nafiri Allah, GPDI Sangkakala maupun simpatisan dan undangan, kami percaya dalam setiap pergumulan kami percaya Engkau Allah yang mampu membukakan setiap jalan keluar dengan caranya dan waktumu yang ajaib Tuhan. Dalam setiap kebutuhan kami percaya Engkau Allah yang mampu melimpahkan berkat-berkat yang melimpah
limpah dalam setiap hati dan setiap hari kehidupan kami Tuhan. Dan kalaupun hari ini kami ada dalam sakit penyakit ataupun kelemahan tubuh, kami percaya dengan bilur-bilur-Mu Tuhan mampu sembuhkan kami, mampu melawat kami diberikan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat untuk kami lakukan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Biarlah semangat Natal ini menjadi sebuah pengingat bagi kami untuk kami menjalani hidup kami dengan sukacita. Khususnya kami juga berdoa buat hamba-Mu Bapak firman Tuhan bagi kami pada pagi hari ini. Kau memberkati dalam pelayanannya, Kau memberkati keluarganya, baik yang di Surabaya, di Malang, di Bekasi, dan dimanapun berada. Kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, baik kami yang berjalan kaki ataupun yang berkendaraan. Kau tibakan kami dengan selamat, penuh sukacita dalam sepanjang hari ini. Apapun yang kami lakukan, dimanapun kami berada Tuhan, Engkau yang sertai kami. Namun sebelum kami pulang, kami akan juga menerima sedikit bingkisan makanan, minuman, serta door prize. Tuhan, Engkau memberkati Ibu Mei yang juga sudah menyalurkan berkat-Mu bagi kami, baik untuk Natal kemarin di Nagri Allah Sangkakala maupun di pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau yang usahanya dengan segala pelayanannya kami serahkan hanya kepada Engkau Tuhan. Berkat-berkat sumber berkat yang lain kami juga berdoa untuk supaya Engkau terus memberkati dan Engkau terus campur tangan ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sebelum kita pulang, mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita terima berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Allah Anak dan penyertaan Allah Roh Kudus limpah dalam kehidupan kita. Bila berkat, sukacita, damai sejahtera, perlindungan, kekuatan, kesehatan selalu limpah dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada dan melangkahkan kaki kita, selalu disertai dan dipimpin oleh Tuhan. Dan apapun yang dilakukan oleh kedua belah tangan kita akan selalu dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan, di doa kami dan balaskan doa ini dalam satu nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Bapa